Pada pagi ini mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu. Amin. Jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, yang selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Yang mengerti, ya peduli persoalan yang sedang terjadi. Kalau pada hari Dia mengerti, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sedang mengalami satu persoalan. Kita percaya Tuhan peduli, Tuhan mengerti, dan Tuhan kita yang kita sembah. namun satu yang Tuhan Dia yang selalu minta, buka jalan agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta,
sembah Tuhan, mari kita sembah. Yes. Haleluya. Kau Allah setia Tuhan, Kau Allah yang kami sembah. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan Kalau pada hari dalam hati, kita sedang mengalami badai, ada COVID yang membuat kita tidak dapat bekerja seperti biasa, tidak dapat beribadah seperti biasa. Satu hal yang kita percaya, gak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Allah peduli, tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, Dia mengerti, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Dia mengerti, tak pernah Dia biarkan kita sendiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang selalu tepati janji-Mu. Kau luar biasa, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku.
dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Kami mau Tuhan seperti Raja Daud yang berkata, satu hari di pelataran-Mu lebih daripada beribu hari di tempat lain. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa, biarlah Roh-Mu yang hidup ada di dalam hidup kami. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kaulah tempat keselamatan kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Kami ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dari hidup kami Tuhan. hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terpujilah nama-Mu dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Shalom saudara. Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan online. Sebelum kita belajar bersamakan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Buat hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Biar Engkau urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan kami semua yang bersama-sama belajar firman Tuhan hari ini Tuhan. Engkau tolong urapi setiap kami, hadirat kuasa Tuhan melingkupi setiap kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kami mau melakukannya semuanya. Kami percaya Tuhan Yesus menyertai di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, waktu minggu yang lalu saudara di online dikatakan bahwa kalau saudara ikutin bahwa untuk masuk kerajaan Allah selama kita menunggu daripada kedatangan mempelai pria,
Kita mau belajar seperti gadis yang bijak, yaitu membawa pelita dan diisi oleh buli-buli minyak. Dan buli-buli minyak itulah yang menjadikan terang. Dan terang itu saudara, sehingga gadis itu yang bijak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Waktu mempelai itu datang, sehingga lampu itu, pelita itu diisi oleh minyak. Dan minyak itulah yang menjadi terang, dan terang itu adalah berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saya hanya mengulas sedikit ya saudara, biarlah ini kita lakukan, yaitu tindakan selama menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah hari ini kita lanjutkan, yaitu untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mempunyai sikap hati yang bagaimana. Kalau minggu lalu adalah perbuatan yang harus kita lakukan, kalau hari ini kita belajar sikap hati untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian, kita akan baca bersama-sama di dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti itu dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara sekalian, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dalam ayat ini saudara, dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5 saudara, ada dua hal yang harus kita lakukan di dalam poin yang besar, yaitu yang pertama, Tuhan bilang, "Hendaklah kamu bertobat." Rupanya saudara, walaupun sudah kenal Tuhan, walaupun sudah lama, tahunan, mungkin bulan, mungkin baru kenal, percaya kepada Tuhan, tetapi dalam tindakan hari-hari itu kadang-kadang belum bertobat. Makanya firman Tuhan ajarkan adalah, hendaklah kamu bertobat. Bertobat itu ada dua hal. Yang pertama adalah orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Yang kedua adalah bertobat walaupun sudah mengenal kepada Tuhan tapi masih hidupnya di dalam kecimpung dalam dosa. Tapi hari ini Tuhan ajarkan, biarlah kita bertobat, artinya benar-benar kita hidup dalam kekudusan Allah. Dalam kekudusan Allah artinya kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dari mana kita tahu? Tuhan yang tahu. Yang kita harus tahu gitu, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, yaitu ada di dalam firman Tuhan. Karena itu biarlah kita selalu melekat dengan Tuhan, kita selalu mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itulah artinya bertobat. Bertobat yaitu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, kemudian melakukan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi yang kita sudah baca, yaitu supaya kita bertobat sungguh-sungguh, kekudusan Allah melingkupi hidup kita. Ya. Yang kedua yang Tuhan mau, sikap hati kita adalah kita menjadi rendah hati, yaitu menjadi rendah seperti, yaitu kita walaupun sudah dewasa tapi sikap hati itu harus merendahkan diri kita, yaitu seperti anak kecil. Nah saudara, ada 3 hal sifat anak kecil itu banyak ya saudara, tapi pada hari ini saya ambil 3 poin, 3 hal yang harus kita belajar lakukan. Yang pertama yaitu anak kecil itu tidak marah saudara, dan dia mengampuni ya. Artinya tidak marah bukan berarti dia nggak pernah marah-marah. Kadang-kadang kan anak kecil tuh marah ya saudara, dia nggak dibeliin mainan marah, tapi apa saudara, hari itu setelah marah dia baikan lagi, artinya dihilangkan, dilupakan. Nah
sikap ini harus ada pada setiap kita anak-anak Tuhan. Saudara, kalau dibilang enggak pernah marah, enggak juga ya saudara. Kita semua marah, tapi Tuhan bilang kalau kita marah hendaklah jangan sampai matahari terbenam. Gitu ya, artinya enggak lebih dari berapa ya, 12 jam kurang lebih ya saudara. Dan saudara sekalian itu yang Tuhan kehendaki supaya hari itu juga saudara berbaikan kembali. Nah ada yang bertanya, nah kalau marahnya malam gimana? Saudara marah, ada kesel ya misalnya kejadian kesel malam. Nah saudara malam itu juga harus diberesin. Artinya kita ada pengampunan, saling memaafin, diberesin saudara. Nah sikap hati ini saudara harus ada pada setiap kita anak-anak Tuhan. Yaitu saudara mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Itu yang pertama yang kita tahu kepada anak kecil ya saudara. Karena itu anak kecil itu selalu sukacita. Dia selalu bergembira walaupun dia baru nangis saudara. Baru dia marah-marah, dia melakukan misalnya hal-hal yang tidak baik gitu. Kadang-kadang kan anak-anak lagi marah, pukul apa gitu ya saudara. Sebentar saudara, setelah itu dia bisa sukacita lagi. Dia bisa damai lagi saudara dengan orang tuanya. Dia bisa bicara lagi ya, dia tidak marah dengan orang tuanya. Nah inilah sikap hati ini yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita saudara sebagai anak Tuhan. Mari saudara kita belajar yaitu kita bisa lakukan ini. Yaitu untuk supaya kita memaafkan, kita mengampuni saudara. Ini bisa saudara. Kalau kita belajar dari kasih Tuhan, di mana Tuhan mengasihi kepada kita. Karena itu Tuhan berkata, biarlah kita mengasihi juga sesama kita. Karena Bapa kita juga mengampuni kepada kita. Itu yang pertama yang Tuhan kehendaki supaya kita sikap hati masuk dalam kerajaan Allah seperti anak kecil. Yang kedua adalah di dalam hal ini jujur dalam segala hal. Saudara anak kecil itu terlalu jujur saudara. Biarlah sikap hati ini ada pada setiap kita. Sikap hati kita jujur itu enggak dibatasi oleh, oh yang ini harus jujur, yang ini enggak usah jujur, yang itu enggak perlu jujur. Tidak saudara, yang Tuhan kehendaki makanya anak kecil ini ditaruh pada murid-muridnya, belajar adalah jujur dalam segala hal. Saudara, dalam hal apapun kita jujur, khususnya misalnya dalam keluarga, yaitu dalam komunikasi, kita sama-sama jujur. Kalau memang ada salah, kita mengakui kesalahan kita, ya karena kita tahu, itu kalau kita enggak ngakuin, kita ngumpet-ngumpet, saudara Tuhan juga tahu ya saudara. Karena itu biarlah kita jujur dalam hal kita salah, hari ini saya salah seperti apa. Ya biarlah ya di dalam keluarga suami istri ada kebahagiaan bersama ya. Tidak ada konflik sehingga rumah tangga terus langgeng sampai nenek-nenek, kakek-kakek, sampai dipanggil pulang oleh Tuhan pun itu adalah ya, seia sekata ya seperti janji di hadapan Tuhan. Bahwa janji di hadapan Tuhan dalam segala hal apapun tetap bersama. Karena itu sikap jujur harus ada di keluarga, dimanapun, di sesama kita, di pelayanan, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, kita tetap jujur dalam segala hal ya saudara sekalian. Inilah yang ada dalam sikap hati seorang anak saudara ya. Jadi dalam sikap hati seorang anak ini yaitu jujur ya. Dua poin ini tadi sudah dua, yang ketiga. Yaitu yang anak kecil ini yaitu percaya ya kepada orang tuanya saudara. Saudara coba lihat, kalau saudara punya anak, saudara terus saudara bilang sama tetangga saudara, itu papa kamu yang itu, mama kamu yang itu. Enggak mau saudara, biar bagaimana, biar misalnya orang tuanya di ibaratnya lebih jelek dari tetangganya, tetap dia bilang ini papa saya, ini mama saya. Dia mengakui, dia percaya kepada orang tuanya masing-masing. Nah inilah saudara, anak kecil ini percaya tetap pada orang tuanya. Dia tahu walaupun seperti apa orang tuanya pasti mengasihi dia. Demikian sikap kita terhadap Bapa kita di surga. Sikap kita yaitu untuk masuk kerajaan Allah yang Tuhan ajarkan yang ketiga yaitu percaya dan mengenal Tuhan secara pribadi.
Saudara sekalian, percaya dan mengenal Tuhan secara pribadi harus dibina, saudara. Harus dipupuk, saudara. Yaitu dengan persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari, ya saudara. Kita mengenal, kita komunikasi dengan Tuhan, ya saudara sekalian. Terus kita berbicara dan kita dengar suara Tuhan. Saudara sekalian, itulah saudara, kita harus ada komunikasi dengan Tuhan. Karena kalau kita, saudara, hanya percaya dari tetangga atau dari orang lain, cuman percaya aja, ya saya percaya, cuman percaya. Beda, saudara. Kalau percaya dengan mempercayai itu beda sekali. Kalau mempercayai ini seperti anak ini mempercayai kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya. Demikian kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Mari, saudara, kita semua sebagai anak Tuhan, kita mengenali Bapa kita mengenali Tuhan kita, yaitu secara pribadi. Ya saudara sekalian, biarlah saudara sekalian jalan hidup kita, jangan kita lihat lihat orang lain enak, saya kok kayak gini banyak masalah ya. Saudara sekalian, di bawah kolong langit ini, saudara, itu semua sama, saudara. Ya, semua kejadian itu sama. Kalau hujan turun, semua orang Kristen kena, bukan juga kena, siapapun manusia itu kena. Jadi artinya, saudara, masalah apapun dalam kehidupan kita itu semuanya sama, saudara. Tetapi, saudara, persoalan itu bedanya. Kita sebagai anak Tuhan, saudara, kalau ada masalah, ada apapun, kita ada pegangan orang tua kita. Kita percaya, anak percaya, saudara, kepada orang tuanya. Kalau apapun dia percaya, orang tuanya pasti sediakan. Demikian hidup kita. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saudara, apa yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang menjadi masalah kita dalam hidup ini? Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tuhan itu penuh mujizat. Tuhan itu penuh, banyak sekali jalan keluar buat kehidupan anak-anak Tuhan. Karena itu, saudara, biarlah setiap kita harus selalu bersyukur kepada Dia. Mengenali Tuhan, benar-benar percaya kepada Bapa, percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan. Kalau saudara sakit, percaya Tuhan sembuhkan. Kalau saudara kekurangan, tidak ada jalan keluar untuk dalam hal keuangan atau apapun, berdoa dan minta kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sanggup Tuhan penuhi segala keperluan kita. Tapi saudara, kita harus jaga sikap hati kita dalam segala hal kehidupan kita, saudara. Tuhan selalu buka jalan. Orang lain boleh menutup jalan buat kehidupan kita. Orang lain boleh mereka-reka kejahatan buat pribadi kita. Tetapi percayalah, kalau kita selalu melekat dengan Tuhan, kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, kalau kita selalu berpikir yang positif, kita selalu mengucapkan kata-kata firman yang baik, saudara, kita aminkan, itu akan terjadi menjadi dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, yang kita percayai adalah firman Tuhan. Bukan apa kata orang, tetapi firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan banyak janji-janjinya, itu akan digenapi buat setiap kehidupan kita. Karena itu yang ketiga, biarlah kita percaya dan mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal Tuhan artinya kita mengasihi Dia. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita mengasihi Dia karena Dia mengasihi kita. Kalau mengasihi Tuhan, berarti kita percayakan seluruhnya kepada Tuhan. Sehingga kehidupan, jalan-jalan kehidupan kita itu semua diatur oleh Tuhan. Kehidupan kita adalah dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai sepanjang hidup kita. Apapun yang kita lakukan, melangkah kaki kemanapun, Tuhan selalu menyertai, bahkan melindungi buat setiap anak-anaknya yang mempercayai seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Karena itu tuh pada hari ini, saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, Yesus yaitu mengambil anak kecil ini. Saudara, yang pertama yaitu Yesus bilang bertobat. Ya, artinya kita tetap dalam jalurnya Tuhan. Yang kedua, Tuhan bilang biarlah kita merendahkan diri kita seperti anak kecil ini. Artinya belajar sikap hati, yaitu seperti anak kecil ini. Yang tadi saya udah kupas ada 3 hal, yaitu di dalam hal yang pertama kita belajar mengampuni. Yang kedua yaitu dari anak kecil ini yaitu jujur dalam segala hal. Yang ketiga yaitu percaya kepada Tuhan. Karena itu saudara sekalian, 3 hal ini untuk sikap hati buat kita
belajar di dalam kehidupan kita pada hari ini. Kiranya hal ini memberkati saudara. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Pada saat ini Tuhan kami berdoa Bapa. Biarlah Tuhan kami mempunyai sikap hati yang baik. Sikap hati di mana sesuai dengan yang Tuhan mau. Yaitu seperti anak kecil. Di mana kami selalu ya Bapa mau mengampuni. Yang kedua yaitu kita mau jujur dalam segala hal. Yang ketiga mempercayai Engkau sepenuh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Buat hari ini firman-Mu biarlah kami lakukan dan sukacita mengalir dan memberkati setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saudara sekalian terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.